Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Amalia dari Program Studi Sosiologi Agama dengan NIM 222-0203-8692-01002 ingin mengulas teori interaksionis simbolik dan teori pertukaran sosial untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Kontemporer. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. George Herbert Mead merupakan seorang filsuf dan sosiolog Amerika yang dikenal dengan teorinya yaitu interaksionisme simbolik. Ia mengajar di Universitas Chicago dan menekankan bahwa konsep diri dan identitas seseorang dibentuk melalui interaksi sosial dan simbol, terutama bahasa. Walaupun Mead tidak menulis buku selama hidupnya, karya-karyanya dikumpulkan dalam Mind, Self, dan Society yang menjadi dasar teori interaksionisme simbolik dalam sosiologi dan psikologi sosial. Selanjutnya yaitu George Jasper Homans, juga merupakan sosiolog Amerika yang dikenal dengan teorinya yaitu pertukaran sosial. Ia berpendapat bahwa hubungan sosial didasarkan pada prinsip keuntungan dan biaya, di mana individu berinteraksi untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Homans mengajar di Universitas Harvard dan menulis karya penting seperti The Human Group pada tahun 1950 dan Social Behavior is Elementary Form pada tahun 1961 yang memperkenalkan pendekatan ekonomi dalam memahami interaksi sosial. Nah, itulah tadi penjelasan singkat biografi dari George Herbert Mead dan George Jasper Homans, di mana beliau sama-sama berasal dari Amerika Serikat, namun teori Mead yaitu interaksionisme dan Jasper Homans memiliki teori pertukaran sosial. Nah, selanjutnya mari kita ulas terkait interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari bagaimana individu membangun dan memaknai realitas sosial melalui interaksi sehari-hari. Nah, teori ini menekankan bahwa makna dan identitas individu itu terbentuk bukan dari diri sendiri, namun melalui komunikasi dan hubungan dengan orang lain, terutama menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, isyarat, dan perilaku. Pendekatan ini menganggap bahwa masyarakat dan hubungan sosial adalah hasil dari interaksi antar individu. Makna diberikan pada tindakan dan simbol melalui proses sosial, dan identitas seseorang berkembang dari pandangan orang lain terhadap mereka dalam interaksi sosial. Nah, dengan kata lain, interaksionisme ini melihat bagaimana individu dan kelompok menciptakan dan mempertahankan makna bersama dengan kehidupan sehari-hari. Teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead menekankan bahwa manusia itu membangun identitas diri dari konsep diri melalui interaksi sosial. Nah, Mead berargumen bahwa individu tidak dilahirkan dengan kesadaran diri yang lengkap, melainkan mengembangkannya melalui proses sosial di mana mereka itu belajar menggunakan simbol-simbol, terutama simbol bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan memahami lingkungan mereka. Adapun poin utama dari teori Mead meliputi yang pertama, konsep diri atau self, di mana Mead percaya bahwa konsep diri seseorang terbentuk melalui bagaimana orang lain melihat dan merespon mereka. Individu mengenali diri mereka sendiri dengan bercermin pada orang lain, berinteraksi dengan mereka. Nah, contohnya, jika ketika mahasiswa membentuk identitasnya sebagai mahasiswa, dari bagaimana teman dan dosen memperlakukan mereka, merespon dan memperkuat identitas mereka dalam lingkungan akademik. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan diri, di mana
Myth menggambarkan perkembangan diri melalui dua tahap utama, yaitu play stage dan game stage. Nah, pada play stage, anak-anak mulai meniru peran orang dewasa di sekitar mereka. Kemudian di game stage, mereka mulai memahami dan menginternalisasi peran orang lain dalam masyarakat secara lebih kompleks atau yang disebut sebagai generalist order. Nah, contohnya, jika awalnya itu mahasiswa meniru perilaku seorang senior, itu yang dikatakan dengan play stage. Nah, lalu mereka mulai memahami peran yang lebih kompleks seperti bekerja dalam tim atau berorganisasi. Nah, itulah baru dinamakan dengan game stage. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tahap penggunaan simbol. Dalam interaksi sosial, simbol memainkan peran penting. Simbol memungkinkan individu memahami dan membentuk realitas sosial bersama. Melalui simbol, manusia saling bertukar makna yang membentuk pemahaman mereka bersama. Nah, contohnya di perkuliahan yaitu jas alma mater atau istilah deadline dan praktikum. Memiliki makna simbolis yang memperkuat identitas mereka sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang keempat atau yang terakhir, di mana proses interaksi. Interaksi dalam masyarakat berfungsi sebagai medium di mana individu itu saling memahami dan mengembangkan makna tentang kehidupan mereka. Nah, interaksi ini menciptakan struktur dan dinamika sosial yang lebih besar. Nah, contohnya, melalui diskusi dan kerja kelompok di kampus, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai dan norma kampus, serta membentuk pemahaman bersama identitas sosial mereka dalam komunikasi akademik. Nah, itulah tadi penjelasan singkat teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Nah, selanjutnya mari kita ulas terkait teori pertukaran sosial dari George Caspar Humans. Nah, teori pertukaran sosial menurut George Caspar Humans adalah konsep yang berusaha menjelaskan interaksi sosial sebagai proses pertukaran. Menurut teori ini, hubungan sosial di antara individu dipandang mirip dengan transaksi ekonomi, di mana setiap individu itu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya dalam interaksi mereka. Humans menggunakan prinsip-prinsip dasar dari psikologi behaviorisme dan ekonomi untuk merumuskan teorinya. Nah, berikut beberapa konsep utama dari teori pertukaran sosial menurut Humans. Yang pertama yaitu hadiah atau reward. Setiap orang memiliki motivasi untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat atau menyenangkan dari hubungan sosial. Hadiah ini bisa berupa pujian, perhatian, cinta, dukungan, atau keuntungan material. Nah, contohnya itu seperti rasa nyaman, dukungan emosional, dan perasaan didengarkan. Nah, selanjutnya yaitu biaya atau cost. Nah, di sini biaya adalah hal-hal yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan dalam interaksi sosial. Biaya ini tidak bisa berupa waktu, usaha, atau emosi negatif yang dikeluarkan dalam hubungan sosial. Nah, contohnya, waktu yang dihabiskan mendengar masalah teman atau membantu mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu profit atau keuntungan. Nah, di sini keuntungan adalah hasil dari selisih antara hadiah yang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan dalam hubungan tersebut. Nah, jika keuntungan yang diperoleh besar, seseorang cenderung mempertahankan hubungan tersebut. Namun, jika kecil atau negatif, mereka mungkin memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu nilaian. Nah, di mana setiap individu itu memiliki preferensi atau nilai terhadap hadiah atau biaya tertentu dalam interaksi sosial. Nah, nilai ini menentukan seberapa besar seseorang menghargai hadiah
tertentu dalam hubungan. Dan yang terakhir yaitu norma timbal balik. Nah, di sini Humans menyatakan bahwa norma timbal balik atau saling memberi adalah dasar dalam hubungan sosial. Jika seseorang menerima hadiah atau bantuan, ia cenderung untuk membalasnya dalam bentuk yang sama. Nah, contohnya norma timbal balik yaitu ketika teman memberikan dukungan, diharapkan di lain waktu mereka juga dapat menerima dukungan dari sahabatnya tersebut ketika dukungan ini dia butuhkan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait teori pertukaran sosial dari George Casper Human. Nah, adapun hasil yang dapat saya simpulkan di mana teori interaksionalis simbolik itu menekankan bahwa identitas dan perilaku individu terbentuk dan berubah melalui interaksi sosial yang bermakna, menjadikan simbol sebagai kunci dalam membangun dan memahami realitas sosial, sedangkan teori pertukaran sosial adalah proses di mana orang bertindak secara rasional untuk memaksimalkan manfaat yang mereka dapatkan dari hubungan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.